Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin hari ini menyampaikan satu hal penting yang seringkali menghambat kita untuk menjadi bahagia. Juga lebih jauh menghambat kita untuk bisa bermeditasi dan kemudian menjadi tenang kembali. Apa itu satu hal yang seringkali membuat kita tidak bahagia? Yaitu iri hati atau cemburu, jealousy. Iri hati itu membuat kita tidak tenang, membuat kita gagal membangun relasi juga dengan sesama kita. Tetapi juga iri hati itu membuat saya terus-menerus membanding-bandingkan diri saya dengan yang lain. Dan khawatir kalau kemudian yang lain itu lebih baik dan kemudian saya menjadi tidak cukup baik. Dan di situ kemudian muncul kegelisahan, kekhawatiran, bahkan permusuhan. Maka kita perlu belajar supaya mengubah iri hati yang negatif menjadi positif. Karena memang iri hati ini meskipun tidak muncul pada saat bermeditasi, tetapi energi negatif yang ada di dalamnya itu masih seringkali berperanan. Dan karena itu sangat mungkin pada waktu kita latihan untuk duduk tenang, bermeditasi, energi negatif itu masih beroperasi dan membuat kita menjadi tidak tenang. Maka kita perlu belajar untuk pelan-pelan menjadikan iri hati yang negatif itu menjadi positif. Bagaimana caranya? Caranya adalah menjadi teman, sungguh-sungguh teman, orang-orang yang kita sering merasa iri hati. Atau latihannya adalah menjadi teman orang-orang yang memang berbakat, yang hebat, yang pinter, yang menonjol. Lalu ketika kita bertemu dan kemudian menyaksikan bahwa ini orang ini hebat sekali, orang ini pinter sekali, seringkali muncul di dalam diri kita rasa iri hati. Kenapa dia bisa begitu? Nah, kalau iri hati muncul, bisa jadi kemudian yang berkembang adalah pikiran negatif. Tapi kalau kita kemudian menjadi teman orang itu atau menjadikan orang itu teman saya, ketika iri hati muncul, kita mengatakan, oh itu teman saya. Saya ikut bangga dengan kehebatannya. Saya ikut bangga dengan keberhasilannya. Nah, pada waktu itu iri hati tidak muncul. Bahkan kemudian kita bisa belajar. Karena kemudian ada yang positif, energi yang mengalir dalam diri kita. Lalu kemudian kita melihat apa yang perlu dipelajari. Dan kemudian muncul juga yang positif, yang menyadarkan bahwa memang kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena memang tidak pernah bisa dibandingkan. Latar belakangnya beda. Pendidikannya beda, karakternya beda. Bagaimana bisa dibandingkan? Proses pendidikannya tidak sama. Bagaimana dibesarkan juga tidak sama. Maka tidak perlu membandingkan. Nah, itu muncul ketika kita bisa tenang. Ketika kita tidak iri hati. Tetapi ketika kita iri hati, bahkan yang positif pun tidak bisa muncul. Maka perlu menjadikan orang yang sungguh penting, menjadikan orang yang sungguh baik sebagai sahabat. Itu latihannya. Tujuan utamanya adalah kemudian tidak hanya yang baik saja, tidak hanya yang hebat yang kita jadikan teman. Semuanya adalah teman. Nah, pada waktu itu iri hati tidak muncul lagi karena semua adalah teman. Dan yang ada adalah kemudian bertumbuh bersama. Tidak membanding-bandingkan. Lalu hidup menjadi lebih tenang. Kalau perlu membandingkan adalah membandingkan diri sendiri dengan diri sendiri.
antara kemarin dan hari ini dan besok. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Nah, pada waktu itu kemudian kita bisa bertumbuh, karena kemudian kita menggunakan ukuran yang sama. Yang diukur juga sama, yaitu diri kita sendiri. Apalagi kemudian perkembangan itu juga tergantung pada kita, bukan tergantung pada orang lain. Maka daripada iri hati melihat orang lain, justru kita belajar dari orang lain. Dan kemudian bertumbuh. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin mengasihi. Maka kita perlu belajar untuk sadar bahwa kita dengan yang lain itu sama. Tidak bisa dibandingkan. Bahkan kalau bisa, kita menyadari bahwa saya dengan yang lain itu satu. Nah, kalau kita dengan yang lain itu satu, kedamaian dan rasa aman sudah pasti terjamin. Karena kemudian tidak ada persaingan, tidak ada perbandingan, awang satu. Aku dan engkau itu satu, dan kita saling mendukung, saling menegaskan, saling membutuhkan. Persaingan, permusuhan, perselisihan, itu dasarnya adalah kesadaran bahwa saya dengan yang lain itu berbeda, terpisah. Maka yang lain bisa mengancam. Muncul iri hati, muncul sakit hati, muncul tersinggung. Kalau dengan yang lain itu satu, ya nggak ada lagi itu semua. Wong kita semua satu. Ngapain tangan iri hati dengan kaki, fungsinya berbeda. Dan toh tetap satu dan sama, saling membutuhkan. Dan itu yang dipesankan Tuhan, supaya kita terus-menerus mengusahakan kesatuan. Hendaklah kalian satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa kamu semua adalah muridku, yaitu ketika kalian semua bersatu. Apalagi Tuhan sendiri mengajarkan bahwa Tuhan adalah Bapa kami yang ada di surga. Nah, berarti kita satu keluarga, satu Bapa. Maka tidak perlu kita membandingkan dengan yang lain, tidak perlu iri hati dengan yang lain, karena iri hati membuat kita tidak tenang. Tapi dengan belajar menjadikan yang lain sahabat, itu berarti yang lain itu bagian dari diriku. Sehingga keberhasilan orang lain bisa juga membuat aku bangga. Karena sahabatku adalah bagian hidupku. Dan kalau semuanya bisa dijadikan sahabat, bahkan sadar bahwa semua adalah satu, disitulah kegembiraan, ketenangan hidup, dan pertumbuhan pribadi yang terus terjadi. Membuat kita makin bijak, makin kuat, makin penuh kasih, makin penuh syukur, makin bahagia. Apalagi sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.